wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 7192127996. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu tentang SPT. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari SPT itu sendiri. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana pengertian dari SPT itu, yaitu pengertian SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak tentang ketentuan mengenai SPT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari SPT itu sendiri. Jadi SPT itu juga mempunyai fungsi yang dimana fungsi dari SPT itu yang pertama yaitu melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Dan yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Dan yang ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana jenis dari SPT itu sendiri. Jenis dari SPT itu sendiri yaitu yang pertama SPT tahunan. Apa yang dimaksud dari SPT tahunan ini? Jadi SPT tahunan ini adalah merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek penghasilan, dan atau bukan objek pajak penghasilan untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Dan yang kedua, jenis dari SPT itu SPT masa. SPT masa ini di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut digunakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur. 10 jenis SPT masa ini Jenis SPT masa tersebut adalah yang pertama yaitu PPh pasal 21 ayat 26, dan yang kedua PPh pasal 22, dan yang ketiga pasal 23 ayat 26, dan yang keempat pasal PPh pasal 25, dan yang kelima PPh pasal 4 ayat 2, dan yang keenam PPh pasal 15, dan yang ketujuh PPN atau pajak pertambahan nilai, dan untuk yang kedelapan PPN bagi pemungut, dan yang kesembilan PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir yang ke-10 pajak penjualan atas barang mewah. Jadi itu contoh-contoh dari SPT masa, jenis-jenis dari SPT masa itu. Adapun tata cara penyelesaian batas waktu dalam penyampaian SPT, yaitu yang pertama tempat penyetoran, dan di mana tempat penyetoran ini kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Dan yang kedua tempat pelaporan, di mana tempat pelaporan ini kantor pajak domisili dan atau lokasi WP disampaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama cara-caranya yaitu langsung ke KPP, dan cara yang kedua dikirim melalui kantor pos atau kuris secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Dan ada juga sanksi terlambat setor dan terlambat lapor SPT.
yaitu terlambat bayar atau setor, sanksi administrasi bunganya 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Terlambat lapor, sanksi administrasi, denda SPT masa 50.000 per SPT. Dan sedangkan SPT tahunan Rp100.000 per SPT. Adapun yaitu pembetulan dalam SPT menurut pasal 8 Undang-Undang KUP, yang pertama yaitu SPT telah disampaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu 2 tahun, belum ada pemeriksaan, menyampaikan pernyataan tertulis, kurang bayar dilunasi, dan sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah yang telah ditentukan. Dan yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, yaitu dengan ketentuan ketidakbenaran diungkapkan sendiri, tidak akan dilakukan penyidikan, dan kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak kurang bayar. Dan yang selanjutnya yaitu surat setoran pajak atau SSP. Pengertian dari SSP ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 3 periode 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 PJ 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam tangkap 4 dengan penentukan sebagai berikut. Yang pertama, lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, dan lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KKPN, dan lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, dan lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam bertangkap 5 dengan penuntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. 1. Formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Dan wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau SSPCP.
Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Dan untuk selanjutnya yaitu batas akhir untuk SPT tahunan TPH WPOP, yang dimana batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 30 Juni 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH dilaporkan. Dan untuk selanjutnya yaitu batas waktu untuk SPT masa. Jadi batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, itu saja untuk penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.